Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan di mana kita bisa melihat jam yang di depan menunjukkan pukul 13.59 atau pukul 2 siang hari, yaitu pada hari Kamis 28 Agustus 2025 ya. Tuesday ya. Dan di sini ini ada tabel ataupun gambar yang menunjukkan are you ready for this month US GDP release ya. Jadi nanti malam ada agenda yaitu berupa indikasi ataupun indikator ekonomik, yaitu mengenai gross domestic product di Amerika, yaitu GDP di Amerika. Yaitu, dan perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Dan kita akan mulai dengan topik ini yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu dengan GDP ataupun Gross Domestic Product di Amerika. Dan ini yang pertama kita akan melihat di mana harga emas tertinggi untuk hari ini, yaitu pada angka 3398,09, dan itu terjadi pada pukul 7:45 ya waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan low-nya pada angka 3384,69, itu pun terjadi pada pukul 9:36 ya. Dan sekarang ada di harga sekitaran 3396. Dan seperti biasa saya akan memakai dengan teknik ataupun cara saya dengan menghitung dengan server, yaitu dengan kode XAG USD di baris keempat ya, di mana high-nya itu sempat berada pada angka 38.865, sedangkan low-nya pada angka 38.587, dan sekarang berada di kisaran 38.81. Baik, dan kita akan lanjutkan bagaimana dengan purchasing saya. Dan kemarin itu saya masih ada sisa, yaitu posisi sell 3377,14 ya. Itu jelas sekali, dan ini terjadi pada tanggal 26 ya. Dan saya sedang mempersiapkan untuk WD ya. Dan karena posisi saya gantung, akhirnya saya putuskan nanti mungkin agak sore kali ya. Dan ini analisa saya yang pada kemarin, yaitu pada hari Rabu 27 Agustus 2025 ya, pada range yang besar ya, pada tanggal ini 27 Agustus, di mana saya sempat mengatakan tingginya bisa mencapai pada angka 3390 sampai dengan 98, dan itu pun terjadi ya, deal semua. Sedangkan low-nya pada angka 3350 itu tidak ada ya, sampai dengan 55, dan kemarin low-nya hanya pada angka 3375,5 ya, 0,8 lah kalau kita beli ya. Dan saya juga sudah mengatakan pada pukul 19 berhati-hati ya, apabila dia masih nggak mau break 3370, istilahnya harganya akan naik, dan itu jelas. Kemudian ini adalah perkiraan saya, di mana yang pada range yang kecil ataupun normal pada tanggal 27 Agustus 2025, di mana saya mengatakan high-nya itu pada angka 3380 sampai dengan 85. Itu terjadi, dan itu terjadi pada gelombang yang pertama ya, karena gelombang pertama stuck di 3380 ya. Stuck di sini 3380, dan low-nya itu tidak ada, karena saya menyebutnya pada angka 3360 sampai dengan 3365.
ternyata low-nya pada angka 3375,8 ya. Dan saya juga tekankan apabila pada jam 19 ya itu harganya masih bertahan, nggak mau break di angka 3370 ya, itu bisa dikatakan indikasinya akan naik ya. Dan itu sudah jelas. Dan bagaimana kelanjutan purchasing saya, di mana saya purchasingnya dengan sell ya, dan sudah dipastikan pasti akan merugi dan cukup lumayan, karena pertamanya saya short selling itu 0,5 ya, dan ini yang terjadi. Akhirnya saya putuskan pada jam 20:02 saya melakukan selling lagi ya, kedua kali ya, dan saya perkirakan bisa turun. Nyatanya dia hanya mencoba mengetes aja 3375-an ya, 76-an. Kemudian lalu pada jam 23.32 saya melakukan selling lagi ya, ketiga kali ya. Itu saya udah taruh aja. Kemudian saya pada pukul 00 juga ya, saya juga melakukan short selling lagi ya, keempat kali ya. Jelas itu rugi lumayan 1.500-an ya. Bagaimana dengan saya mengcovernya, dan ini saya bisa ulas. Dan ini beritanya ini muncul pada pukul 2.07, yaitu harga emas ada bergerak sedikit ya. Ada maksudnya kenaikan ya istilahnya. Itu karena traders memfokuskan pada data inflasi ya. Berarti itu yang dimaksud itu non-farm payroll yang akan diedarkan minggu depannya lagi. Itu yang mereka maksud. Pertama, ulasannya itu adalah Fed Governor Lisa Cook ya, itu dipecat ya, ataupun dikeluarkan dan akan digantikan oleh pilihan dari Presiden Trump ya, dan itu jelas akan mengguncang pasar, dan ini dalam sejarah pertama kali terjadi, dan pasar mengharapkan 87% pemotongan suku bunga itu sebesar 25 basis point atau 0,25 di bulan depan, dan kita akan menunggu personal income yang akan diedarkan esok hari, yaitu pada hari Jumat. Dan ini isinya selengkapnya, dan kalian bisa membacanya pelan-pelan ya. Saya hanya menjelaskannya dengan cepat ataupun pendek aja, yaitu para investor itu masih menunggu data inflasi, yaitu yang dimaksud itu untuk bulan depan ya. Minggu pertama maksudnya non-farm payroll, dan lalu ada pemecatan dari Presiden Trump ke anggota Fed, yaitu Fed Governor Lisa Cook ya. Lalu personal income akan diedarkan esok ya, pada hari Jumat. Kalau ini personal income ada kesalahan ya, misshowing ya, di sini diulas ya, akan terjadi miskomunikasi ya. Jadi apakah akan dilanjutkan dengan pemotongan suku bunga di bulan September, ini yang jadi pertanyaan besar. Jadi mereka sudah mengkalkulasi apabila datanya personal income itu kurang memuaskan, itu bagaimana dengan ini ya, pemotongan suku bunga. Jadi diperkirakan kalau datanya menunjukkan pendapatan kita bertambah di bulan kemarin, berarti kan kita ada kemajuan. Dan jadi pertanyaan, apakah perlu lagi untuk pemotongan bunga dengan bunga yang segini tinggi, kita bisa melanjutkan ataupun profit dengan nilai yang lebih besar, yaitu mereka maksud. Dan ini ulasan selanjutnya, dan itu sudah diulas
pemotongan suku bunga diperkirakan 87% sebesar 0,25 ya. Dan kemarin juga sempat naik harga karena ada pemecatan dari Fed Governor dan purchasing saya, dan ini kemudian pagi hari tadi ada sempat turun. Saya melikuidasi 3 baris ya. Ada yang 2, ada 3 profit ya, 1 loss ya. Yang ada 2 profit ya, 1 loss ya, yaitu yang profitnya 216, lalu 69, kemudian lossnya itu, ruginya itu 211, jadi hitung-hitungan masih ada profit sekitar 80 US dollar ya. Dan kemudian saya pada jam 8.06 ya, karena ini mungkin turunnya cepat sekali ya, itu dari angka 3398 kepada 3386 ya. Lalu saya melakukan aksi lockingnya, mengunci dulu, tetapi jangan salah, ini hanya menguncinya sebagian, di mana saya ada selling 0,5 dan buy-nya 0,3 ya. Itu pada jam 8.46 tadi pagi ya. Dan selanjutnya ini kita bisa lihat selang 6 menit atau 5 menit kemudian akhirnya saya putuskan yang posisi sell punya, yang ini saya tambah lagi buy ya. Jadi istilah ada buy 0,6 ya dan sell 0,5. Akhirnya saya putuskan yang sell punya saya buang. Saya selesaikan walaupun ada rugi ya. Ya, rugi di sini. Saya ulangin sekali lagi. Pertama saya menambahkan buy jadi 0,6, 0,5. Lalu yang sell punya saya buang ya. Saya selesaikan dan akhirnya posisi saya ada seperti ini pada jam 8.54. Jadi posisinya net buying ya. Net buy 0,6. Dan ini datanya saya akan simpan ya. Untuk besok kita ulas ya. Dan kemudian ini adalah perjalanan harga emas tadi pagi ya. Jadi emas bertahan ya, masih menunggu data Amerika dan pemotongan suku bunga juga berlanjut ya. Masih kita akan menunggu karena mereka masih menunggu juga dari personal income yang akan diadakan pada hari Jumat. Karena ini yang kedua alineanya juga ya, jadi perlu melihat data sebelum ya, pertimbangan itu pemotongan suku bunga oleh Fed ya. Jadi mereka akan mempertimbangkan ya data-data yang sudah terjadi, apakah masih perlu, dan ini yang dipertanyakan dari personal income. Kemudian harga emas ini stabil pada hari Kamis ya. Dan kita akan menunggu pertumbuhan ekonomi selanjutnya, data-datanya yang akan diedarkan jelas itu adalah nanti malam, yaitu GDP, Gross Domestic Product ya. Dan selanjutnya masih tetap sama dan crucial level ya, crucial yang tingkatannya yaitu pada angka 3400 ya. Dan ini sudah dijelaskan. Dan ini adalah kita masih ada nunggu ulasannya, yaitu dari personal income nanti Jumat ya. Dan antisipasi pasar sudah melihat 88% untuk pemotongan suku bunga sebanyak 0,25. Dan kemarin juga ada Presiden Fed ya, John William juga mengatakan
itu maunya memotong suku bunga ya, mengurangi suku bunga, dan apakah perlu kalau memang data ekonomi yang sudah menunjang, tidak perlunya karena personal income-nya bagus ya. Dan kita akan melihat dari kombinasi yang dia maksud, yaitu personal income dengan non-farm payroll. Dan ini data-data yang akan diedarkan ataupun data ekonomi, yaitu pertama GDP, Gross Domestic Product, lalu jobless claim ya. Itu 2. Dan yang terakhir itu penjualan rumah yang tertunda, pending home sale ya, dan itu mungkin tidak ada pengaruhnya, mungkin hanya dipengaruhi kalau dia mau memakai alasan, yaitu masalah Fed ini dengan Lisa Cook ini, kenapa bisa penjualan rumah itu kurang bagus ya, itu yang mereka maksud. Dan selanjutnya signal mengutarakannya naik semua ya. Itu dari pagi 03, 06, 08, jam 10 dan jam 12 itu mengisyaratkannya signalnya naik ya. Lalu dia punya angka-angkanya, kita bisa lihat resistennya di angka 3399, 3405, 3415, sedangkan supportnya pada angka 3384, 3374, lalu 3362. Itu yang dimaksud ya, dia punya signal. Dan terakhir, bagaimana dengan pandangan saya mengenai harga emas ini ya. Pertama-tama kita akan menggesernya ke sini ya. Dan lalu ini dan kita akan mencoba ambil gambarnya, screenshot ya, sebanyak 2 kali yang seperti biasa. Oke, dan ini sudah terjadi, dan kita bisa lihat jam menunjukkan pukul 2.16 menit, yaitu tepatnya hari Kamis 28 Agustus di kondisi di Jakarta hujan ya. Dan kita akan awali dengan perkiraan untuk range yang besar dulu ya. Dan itu akan saya tulis 28 Agustus ya. 28 Agustus 2025 ya. Dimana range yang besar saya bisa, hitungan saya itu dengan angka 3405 sampai dengan 15 ya. Sedangkan untuk low-nya atau rendahnya pada angka 3380 sampai dengan 85. Dan sebagai juru kuncinya, key-nya saya tulis ya di sini 3400 apabila jam 19 ya. Di sini key-nya, kuncinya pada angka 3400, dan kita akan mencoba melihat apakah jam 19 itu bisa bermain di atas ini enggak. Kalau memang bisa, itu jelas kemungkinannya naik ya, jauh lebih besarnya naik. Dan kalaupun turun, dia punya GDP-nya membuat harga emas ini turun, dia tetap akan berbalik lagi. Jadi hanya testing the water aja. Lalu yang kedua, ini adalah perkiraan saya yang range yang kecil ataupun normal ya. Itu untuk tanggal 28 Agustus tahun 2025, itu high saya bisa mengatakan pada angka 3400 dengan 05 ya. Yang kedua, low-nya pada angka 3385 sampai dengan 90 ya. Indikasi key-nya ya itu pada sama 3400 pada pukul 19 ya. Jadi jelas maksudnya, apabila pada jam 19 ini harganya bisa bermain di angka 3400, apalagi setelah data keluar, itu besar kemungkinannya harganya akan naik. Dan kalaupun dia turun, apapun
terjadi itu hanya sementara aja dan tidak akan lama di bawah sekitar jam 9, jam 10 malam. Mungkin kemungkinan besar dia akan berbalik ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders. Selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.